Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia pertanian modern, kita sering mendengar tentang pupuk, tetapi ada pahlawan tanpa tanda jasa bernama biostimulan. Berbeda dengan pupuk yang memberi makan tanaman secara langsung, biostimulan bekerja seperti suplemen kesehatan atau pelatih pribadi bagi tanaman. Bayangkan tanaman kita sedang menghadapi stres akibat kekeringan, suhu ekstrim, atau tanah yang tidak subur. Disinilah biostimulan berperan. Keberadaannya bekerja memicu proses alami di dalam sel tanaman. Hasilnya, akar tumbuh lebih kuat dan dalam, penyerapan nutrisi menjadi jauh lebih efisien, dan tanaman memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan iklim. Menggunakan biostimulan bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga keberlanjutan bumi dengan mengurangi ketergantungan pada kimia berlebih. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar tentang jenis-jenis biostimulan yang umum digunakan dalam pertanian. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Zat humik adalah kelompok senyawa organik kompleks yang terbentuk secara alami melalui proses dekomposisi mikroba dari sisa-sisa tanaman dan hewan. Zat humik terdiri dari 3 komponen utama berdasarkan kelarutannya, ada asam humat, asam sulfat, dan humin. Sebagai biostimulan, zat ini tidak memberikan nutrisi secara langsung seperti pupuk NPK, melainkan merangsang proses alami tanaman untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi dan kesehatan tanaman. Sayangnya, zat ini bisa hilang seiring berjalannya waktu karena erosi tanah, pencucian, praktek pertanian intensif, dan penggunaan bahan kimia berlebih. Meskipun zat humik murni membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terbentuk secara alami, kita bisa membuat bahan kaya akan humik. Ini merujuk pada materi organik mentah atau setengah jadi yang mengandung senyawa humat sebagai salah satu komponennya. Kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangan membakar jerami atau sisa tanaman. Biarkan membusuk di lahan agar kembali menjadi humus. Kedua, memberikan pupuk kandang atau kompos matang secara rutin akan memberikan bahan baku bagi pembentukan asam humik alami. Lalu, rotasikan atau dampingi tanaman dengan cover crop, di mana tanaman penutup tanah ini akan menambah biomasa organik dan melindungi tanah dari erosi. Untuk cara cepatnya, aplikasikan zat humik komersial dalam bentuk powder atau cair. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kadar zat humik secara signifikan dalam satu musim tanam. Dalam dunia pertanian praktis atau perdagangan, istilah asam humat sering digunakan secara bergantian dengan zat humik. Karena asam humat merupakan komponen yang paling dominan dan paling banyak diekstrak untuk produk komersial. Jadi saat kita membeli pupuk berlabel asam humat, produk tersebut sebenarnya adalah bagian dari zat humik yang sudah dipisahkan untuk tujuan tertentu. Kita juga bisa membuat kompos yang diperkaya dengan melakukan fermentasi bahan organik seperti enceng gondok atau kotoran ternak menggunakan dekomposer seperti trichoderma. Ekstrak rumput laut adalah biostimulan yang sangat kaya akan hormon pertumbuhan alami. Berbeda dengan zat humik yang fokus pada perbaikan struktur, ekstrak rumput laut lebih fokus pada memicu metabolisme internal tanaman. Misalkan saja memacu pertumbuhan sel, pertumbuhan tunas, serta pembungaan, membantu tanaman bertahan dari cuaca ekstrim dan serangan hama, meningkatkan ukuran, warna, dan masa simpan hasil panen. Menyediakan mineral langka seperti yodium dan seng yang jarang ditemukan di pupuk NPK biasa, dan senyawa alginat di dalamnya membantu mengikat partikel tanah menjadi lebih remah. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan merendam rumput laut bersih dalam air selama 2-4 minggu atau proses fermentasi hingga hancur dan menjadi cairan pekat. Cara kedua, rebus rumput laut dalam air mendidih selama kurang lebih 1 jam, saring lalu encerkan sisa air rebusnya dengan perbandingan 1:10 sebelum diaplikasikan. Kita juga bisa membeli produk komersial, cari produk dengan label seaweed extract atau alga biostimulan di toko sarana produksi pertanian terdekat dan tersedia banyak pilihan juga di toko online. Kita bisa mengaplikasikan biostimulan ini melalui beberapa metode, misalkan penyemprotan ke daun untuk penyerapan nutrisi lebih cepat, atau penyiraman akar untuk memperbaiki struktur tanah dan merangsang pertumbuhan akar. Mikroorganisme menguntungkan adalah inokulen mikroba hidup yang diaplikasikan pada tanaman atau tanah untuk merangsang proses alami tanpa memberikan nutrisi secara langsung seperti pupuk kimia.
Fokus utamanya bukan sebagai unsur hara, melainkan untuk meningkatkan efisiensi tanaman dalam penyerapan nutrisi yang sudah ada di tanah. Beberapa mikroba utama yang berfungsi sebagai biostimulan meliputi PGPR, bakteri perakaran seperti Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter yang menghasilkan hormon pertumbuhan seperti auksin serta membantu ketersediaan nitrogen dan fosfat. Lalu jamur mycorrhiza memperluas jangkauan akar untuk penyerapan air dan mineral, terutama fosfor di area yang sulit dijangkau. Ada Trichoderma, jamur yang merangsang pertumbuhan akar sekaligus berfungsi sebagai agen hayati pelindung dari patogen tanah. Rhizobium, bakteri khusus pemacu pertumbuhan yang bekerja sama dengan tanaman kacang-kacangan untuk menambat nitrogen dari udara. Saat ini, produk-produk inokulen mikroba tersedia banyak di toko pertanian atau marketplace dalam bentuk cair atau serbuk. Tetapi, kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Yang paling mudah adalah membuat larutan pengembang mikroba, di mana bahan-bahan yang disiapkan ada jerigen, botol atau ember tertutup, air hujan atau air tanah, humus daun, kentang rebus, dan garam krosok. Masukkan humus dan kentang ke dalam wadah berisi air. Inkubasi di tempat teduh atau gelap dengan suhu ruang selama 2-3 hari hingga muncul buih seperti tanda aktivitas mikroba. Jika saat inkubasi wadah kita menggembung atau mengeluarkan bunyi ces saat dibuka, itu tanda mikroba sedang aktif bekerja menghasilkan gas. Beberapa cara lainnya akan dibahas di video lain. Semoga kalian sudah meng-subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasinya. Asam amino dan hidrolisat protein adalah senyawa organik yang membantu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman yang bekerja dengan cara merangsang proses fisiologi alami tanaman, yang berarti memberikan dorongan pada sistem kerja internal yang sudah dimiliki tanaman agar berjalan lebih cepat, kuat, dan efisien. Misalnya, mempercepat proses fotosintesis dan respirasi, merangsang akar untuk bekerja lebih aktif mencari dan menyerap unsur hara di tanah, meningkatkan kekebalan dinding sel sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, merangsang produksi senyawa pelindung agar proses fisiologi tetap berjalan meskipun dalam kondisi stres, dan mempercepat pembentukan protein penting serta hormon alami seperti auksin dan sitokinin. Biostimulan ini dikategorikan berdasarkan sumber asalnya. Yang pertama, hidrolisat protein hewani. Berasal dari limbah kulit, bulu, maggot, limbah ikan, moluska seperti keong dan bekecot, telur ayam atau bebek, darah hewan, kepala udang, atau cangkang kepiting. Cara termudah untuk mengaplikasikan pupuk ini adalah dengan menguburkannya langsung ke dalam tanah, atau jika berbentuk padat seperti cangkang telur atau ikan, hancurkan terlebih dahulu sebelum aplikasi. Kita juga bisa membuat fermentasi anaerob atau tanpa oksigen, tetapi tidak kami bahas pada video ini. Yang kedua, hidrolisat protein nabati. Berasal dari legum seperti kedelai, kacang-kacangan, dan kacang tanah. Lalu ada biji-bijian seperti jagung, gandum, buncis, biji bunga matahari, ada tanaman hijau, dan limbah industri, contohnya bungkil inti sawit atau ampas tahu. Cara termudah untuk mendapatkan manfaat hidrolisat protein nabati tanpa harus menunggu berminggu-minggu proses fermentasi adalah dengan menggunakan ekstrak segar. Misalkan, blender 1 kg daun kelor dengan 1 kg air, encerkan lagi dengan air perbandingan 1:20 jika akan dikocorkan langsung ke tanaman, atau saring dan encerkan dengan perbandingan 1:30 jika akan disemprotkan ke daun. Senyawa anorganik dan biopolimer. Senyawa-senyawa ini berjasa dalam mempertebal dinding sel sehingga tanaman lebih keras dan sulit ditembus hama atau jamur. Meningkatkan ketahanan terhadap panas, kekeringan, dan keracunan logam berat, memicu sistem imun tanaman untuk melawan virus dan bakteri, membantu meningkatkan pH tanah, dan meningkatkan ketersediaan nutrisi seperti fosfat dan membantu respirasi air, serta memperbaiki aerasi tanah. Jenis dari senyawa anorganik meliputi unsur non-esensial yang bermanfaat seperti silika, selenium, kobalt, dan aluminium. Sumber alaminya ada di sekitar kita, misalkan saja sekam padi dan abu sekam. Ini adalah sumber silika alami yang sangat tinggi. Kita juga bisa menggunakannya sebagai mulsa atau mencampurkan abu ke media tanam. Tanah diatom juga mengandung silikon dioksida amorf yang mudah diserap akar tanaman, lalu batuan teras dan pasir kuarsa merupakan batuan mineral yang bisa diolah menjadi pupuk kalium silikat melalui proses kalsinasi atau ekstrasi kimia. Sedangkan jenis biopolimer yang paling sering digunakan dalam dunia pertanian
Ada kitosan yang merupakan jenis yang paling dominan diturunkan dari kitin yang terdapat pada cangkang udang, kepiting, atau dinding sel jamur. Alginats dan karagenan adalah biopolimer yang diekstrak dari rumput laut. Yang terakhir, pektin dan selulosa, yaitu polimer dari sisa dinding sel tanaman yang dapat merangsang aktivitas mikroba pengurai di dalam tanah. Jika penasaran dengan apa saja unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dan bagaimana ciri kekurangannya, klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu metode bertani organik yang sedang populer saat ini, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.